Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Februski Putra Pradana, NIM 056321 898 dari program studi S1 Sistem Informasi akan mengerjakan tugas 2 di materi algoritma pemrograman. Pada tugas 2 ini perintah buatlah program sederhana menggunakan operator statement if dengan kasus berikut. Pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, yaitu jika golongan A 5 juta, B 6,5 juta, C 9,5 juta. Terhitung dengan jam lembur, tiap 1 jam 30%, 2 jam 32%, 3 jam 34%, 4 jam 36%, dan jika lebih dari 5 jam 38%. Untuk input pada program adalah golongan dan lembur. Output tampilan ke layar, gaji golongan plus gaji lemburnya. Pada kasus ini kami menggunakan aplikasi Java NetBeans untuk mengerjakan menggunakan IDE NetBeans. Untuk pertama membuat project baru Java Application dan nama project gaji karyawan. Untuk klik finish, pada kelas Java UB kelasnya gaji karyawan UT. Untuk public static void-nya masih hello world. Mengecek outputnya sudah bekerja. Untuk pada ini switch keys-nya seperti berikut. Pertama start, terus menginputkan golongan dan jam lembur. Yang pertama golongan, switch keys-nya A, B, C, dan membawa value masing-masing dari A 5 juta, B 6,5, C 9,5 juta. Setelah itu tambah jam lembur. Jam lemburnya terhitung 1, 2, 3, 4, atau 5 atau lebih. Sudah dikalikan dengan persenan. Untuk input prosesnya gaji pokok plus gaji lembur, terus terakhir total penghasilan, terus berhenti. Sini saya akan menjelaskan mengetikkan satu persatu kode programnya. Yang pertama untuk import, import yes, decimal format kado text ya. Decimal format simbol. Pertama kami buat import scanner untuk membuat inputan value, terus kami tambahkan decimal format sama format simbol agar bisa terbaca rupiah. Lanjut buat scanner input, new scanner system in new scanner in untuk mengaktifkan scannernya. Yang kedua untuk value-nya string golongan, terus untuk int-nya untuk jam lembur, yang ketiga untuk pakai double untuk gaji pokok,
double. Yang keempat untuk gaji lembur double juga. Selanjutnya kita buat untuk inputan formnya. Input form yang pertama adalah untuk input golongan, masukkan golongan karyawan A atau B atau C. Kasih scannernya input next titik top lowercase. Oke, selanjutnya kita menentukan golongan. Kita memakai switch case untuk kasus kali ini. Switch golongan case-nya, jika case-nya A titik 2 gaji pokok jadi pokok 5 juta, break. Jika case-nya B gaji pokoknya 6,5, kita copy aja biar cepat. Terus jika case-nya C atau inputannya C besar, gaji pokoknya 9,5 juta. Break. Jangan lupa kita kasih defaultnya. Jika tidak menginputkan sama sekali, golongan tidak valid. Terus sistem exit. Oke, untuk sysctl sudah jadi. Selanjutnya untuk menginputkan input jam lembur. Input jam lembur sout kasih on display dulu, terus kita kasih jam lembur, input next, and apa ini intinya nggak masuk. Double next ya. Nah, selanjutnya kita akan membuat perhitungan untuk jam lemburnya menggunakan if else. If jika jam lembur sama dengan 1,
jam lembur cuma tanggal 1, gaji lembur dengan gaji pokok dikali 0,30 kub. Nah, terus kita buat else if nya. Else if jam lembur sama dengan 2 lagi dikali 0,32 atau 32%. Else if selanjutnya jam lembur 3 jam 34%. Else if selanjutnya 4 jam dikali 36%. Terus else if lagi jika jam lembur lebih dari 5 jam, jam lembur lebih dari 5 jam dikali 38%. Else terakhir gaji lembur 0 jika tidak ada value yang masuk. Untuk perhitungan gajinya, hitung gaji itu kita pakai double, tambahkan lagi double total gaji sama dengan gaji pokok plus gaji lembur. Kita buat format rupiah agar mudah dibaca atau pakai annotation desimal format symbols simbol new desimal format symbols. Desimal format simbol. Set grouping separator titik simbol titik set desimal separator pakai koma atau terus desimal format rupiah desimal format menggunakan pagar koma pagar 3 kali tambahkan titik simbol. Nah, sudah masuk. Output format rupiah sudah dibuat sehingga format outputnya kita bikin entry case.
Yang pertama outputnya golongan karyawan. Golongan karyawan tadi adalah apa gitu. Terus yang kedua, gaji pokoknya berapa. Gaji pokoknya berapa. Terus yang kedua, gaji lembur. Gaji lemburnya berapa. Gaji lembur berapa. Terus yang total penghasilannya berapa. Total penghasilannya. Penghasilan ini diambil dari total gaji. Biar tutup, kita kasih sederhananya aja. Untuk itu kami urutkan lagi dari atas. Yang pertama menggunakan import 2 tambahan, terus scannernya sistem in, 4 value data, string golongan, int jam lembur, double gaji pokok dan gaji lembur. Menggunakan sistem input form untuk golongannya A atau B atau C. Setelah itu ditentukan dengan switch case. Jika case A 5 juta, case B 6,5, case C 9 juta. Jika tidak dimasukkan value tersebut, untuk outputnya error atau sistem exit, golongan tidak valid. Selanjutnya yang kedua, menggunakan jam lembur. Berapa jam lemburnya, kita pakai int tadi. Untuk perhitungannya, jika lembur 1 jam 30%, jika lembur 2 jam dikali 32%, jika lembur 3 jam 34%, jika lembur 4 jam 36%, jika lembur dari 5 jam 38%. Jika tidak ada value tersebut, 0. Untuk perhitungannya menggunakan tipe data double, total gaji sama dengan gaji pokok, gaji lembur. Kami tambahkan format rupiah untuk merapikan formatnya nanti. Untuk itu pakai menggunakan decimal format rupiah. Selanjutnya untuk outputnya sederhana. Setelah itu kita coba running test untuk programnya. Golongan karyawannya B, golongan tidak valid. Golongan input lower to case. Input next to upper. Ini salah. To upper case. Nah, coba lagi. B. Masuk lemburnya berapa jam? Lemburnya 2 jam. Contohnya. Nah, hasil penghasilannya. Golongan karyawan B, gaji pokoknya 6,5. Gaji lemburnya 6,5 dikalikan, jadi kan jam lemburnya 2 jam. Kita tambahkan di sini biar enak. Total jam lembur itu jam lembur
jam. Kita coba lagi. Golongan karyawan, coba lagi golongannya B, jam lemburnya 2 jam. Total penghasilannya 8.580.000. Penjumlahan dari gaji pokok dan gaji lembur. Lemburnya 2 jam. Coba lagi untuk case-nya C untuk 8 jam. Nah, untuk format rupiah belum nih RP titik titik titik. Oke, tetap mulai lagi. Golongannya C, jam lemburnya 8 jam. Nah, contohnya kalau lebih dari 5 kan tetap dikalikan 38%. Oke, sekian dari tugas 2 kami. Jika ada kurang, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.